Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Channel Menjasa Coach Indonesia kali ini akan membahas materi PJOK kelas 7, perkembangan tubuh remaja. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan siswa mampu memahami faktor perkembangan jasmani dan kecerdasan seseorang, memahami perkembangan tubuh remaja, mampu menganalisis ciri anak sehat dan gangguan kesehatan, serta mampu memperhatikan pola hidup sehat. Kita bahas yang pertama, perkembangan jasmani. Sejak lahir, jasmani seseorang terus bertumbuh dan berkembang, baik dalam bentuk ukuran maupun daya kerjanya. Namun hal itu hanya berlangsung sampai usia 25 tahun. Lain halnya dengan perkembangan jiwa atau kecerdasan seseorang yang masih dapat berkembang setelah itu sesuai kemampuan masing-masing individu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jasmani dan kecerdasan seseorang, antara lain faktor keturunan, faktor pembawaan, maupun faktor luar. Faktor keturunan artinya faktor dari orang tua. Misalnya bila orang tuanya tinggi, kemungkinan anaknya juga tinggi. Kalau orang tuanya pandai, maka anaknya kemungkinan pandai. Walaupun menurut hukum genetika atau hukum keturunan tidak selalu seperti itu. Kedua, faktor pembawaan. Artinya dipengaruhi pada saat anak di dalam kandungan. Misalnya anak yang lahir dalam keadaan cacat, baik fisik maupun mental, tentu berpengaruh pada pertumbuhan jasmani dan kecerdasan seseorang. Faktor yang ketiga yaitu faktor luar. Nah, dari ketiga faktor luar ini menjadi penting dipelajari siswa saat ini. Karena dibandingkan dua faktor sebelumnya yang sudah terlanjur tidak dapat diubah, faktor luar ini adalah faktor yang masih bisa kalian upayakan jika ingin pertumbuhan jasmani kalian optimal. Faktor luar seperti keadaan gizi, gangguan kesehatan, dan rangsangan. Keadaan gizi maksudnya jika makanan yang kalian konsumsi mengandung zat gizi yang cukup, maka akan berpengaruh pada pertumbuhan dan kecerdasan yang baik. Sebaliknya, jika kualitas gizi buruk, maka menghambat pertumbuhan dan kecerdasan. Meskipun pengaruh gizi sejak dalam kandungan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan seseorang saat ini, setidaknya untuk ke depan keadaan gizi kalian harus lebih baik ya, selama masih masa pertumbuhan agar pertumbuhannya optimal. Faktor luar kedua yaitu gangguan kesehatan. Maksudnya jika anak-anak yang sering sakit, sudah barang tentu akan terganggu pula pertumbuhan badannya. Lebih-lebih penyakit yang menahun seperti TBC yang berkepanjangan, maka badannya akan sangat kurus. Jadi tugas kalian adalah mengupayakan bahwa badan agar tetap sehat dan jangan sering sakit, agar pertumbuhannya optimal. Yang ketiga adalah rangsangan. Maksud rangsangan di sini seperti contohnya pertumbuhan badan seseorang akan menjadi kuat dan sehat jika diberi perlakuan, yaitu dengan latihan-latihan jasmani atau berolahraga secara teratur. Dengan olahraga yang teratur, maka fungsi organ tubuh akan berfungsi dengan baik. Olahraga juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu melawan infeksi. Berikutnya kita bahas pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah. Ada dua usia yang akan kita bahas. Yang pertama, anak usia 6-14 tahun, dan yang kedua, masa remaja. Masa remaja ini menurut WHO adalah 10-19 tahun. Kita bahas yang pertama yaitu usia 6-14 tahun. Kita bahas yang pertama tentang perkembangan jasmani anak usia 6-14 tahun. Yang pertama, perkembangan jasmaninya relatif lambat dibandingkan dengan perkembangan pada usia sebelumnya yang sangat begitu cepat. Kedua, adanya pertumbuhan bola mata, sehingga ada kemungkinan terjadinya gangguan penglihatan pada masa ini. Ketiga, kerangka tulang belakang serta ligamen masih lemah, sehingga perlu dijaga sikap duduk dan berdiri yang baik. Masa pubertas yang terjadi pada akhir masa ditandai dengan adanya pertumbuhan badan yang sangat cepat. Telah tampak tanda-tanda permulaan masa remaja. Pada anak laki-laki suaranya membesar. Pada anak perempuan, membesarnya buah dada serta haid pertama. Perkembangan jasmani sangat dipengaruhi oleh lingkungan mental dan sosial. Kemudian kita bahas tentang perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan inteleknya. Dari segi intelek, usia ini sudah mulai belajar menghitung, membaca, dan menulis. Sudah mulai mengadakan konsepsi, simbolisasi, dan belajar mengadakan komunikasi. Kepribadian sosialnya mulai berkembang dan mulai menyadari konsep-konsep hidup, seperti moralitas, norma kehidupan, dan lain-lain. Pada usia 12-14 atau pada masa pubertas, biasanya energi meluap-meluap. Hubungan dengan orang lain masih canggung.
Nilai religi atau agama, etik, dan estetik belum mendalam. Berikutnya kita bahas kebutuhan pada usia 6-14 tahun. Yang pertama, kebutuhan akan makanan yang cukup serta mempunyai nilai gizi yang tinggi. Kemudian kebutuhan latihan-latihan jasmani dan istirahat yang cukup serta teratur. Kemudian butuh juga tindakan-tindakan pencegahan penyakit serta diberi kesempatan untuk mengembangkan kepribadiannya yang meliputi segi sosial dan moral, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga seperti sekolah, kepramukaan, dan lain sebagainya. Berikutnya kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia 6-14 tahun. Yang pertama, masalah gizi yang diantara lain disebabkan oleh faktor emosional. Kedua, penyakit. Yang ketiga, masalah gigi seperti malocclusion ataupun crowding. Malocclusion adalah kelainan susunan bagian atas dan bawah rahang yang mencegah gigi bertemu dengan semestinya. Sedangkan crowding atau nama lainnya dari gigi berjejal adalah ketidaknormalan susunan gigi geligi disebabkan oleh rahang yang tidak cukup menampung semua gigi geligi. Faktor yang keempat adalah kontak lingkungan lebih luas sehingga dapat menimbulkan konflik-konflik karena perubahan-perubahan yang dialaminya. Oke, sekian dulu videonya ya. Untuk pembahasan pertumbuhan dan perkembangan anak usia remaja, kita lanjut di video selanjutnya. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.